Oke, materinya sudah terlihat kan ya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai bagaimana kita tata laksanaan pengendalian, pengerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dari berbagai macam aspek atau bidang yang berbeda. Yang kali ini kita akan membahas bagaimana ketata laksanaannya di laut. Jadi di sini kita akan mulai dari seperti apa peraturan perundangan yang berlaku secara internasional. Jadi bagaimana secara internasional negara-negara mengatur terkait pengerusakan ataupun pencemaran lingkungan laut. Kemudian kita masuk bagaimana di negara kita mengatur terkait pencemaran dan perusakan tadi, dasar apa yang digunakan terkait pencegahan tadi. Kemudian bagaimana aspek perizinan terkait pencemaran di laut, sampai dengan nanti bagaimana aplikasi dari pencegahan pencemaran pemulihan tadi. Jadi ya terakhir akan sedikit dibahas mengenai bagaimana adanya baku mutu dan terkait perizinan akan mempengaruhi pencegahan dan pencemaran dan pemulihan yang ada di negara kita. Oke, mulai dari pencemaran laut dalam hukum internasional. Pertama kali muncul itu di tahun 1985 atau yang dikatakan sebagai UNCLOS, United Nations Convention on Law of the Sea. Jadi di sini membahas pencegahan pencemaran lingkungan laut, pencemaran laut yang bersumber dari daratan, dan pencemaran laut akibat adanya dumping. Dumping itu sederhananya pembuangan suatu bahan baik dalam bentuk padatan, dalam bentuk cairan yang dibuang ke laut. Kemudian UNCLOS itu sendiri juga mengatur beberapa kewajiban yang dibebankan kepada negara-negara yang meratifikasi perjanjian ini. Jadi yang pertama, negara-negara tersebut diwajibkan untuk melakukan perlindungan lingkungan laut, termasuk di dalamnya memang setiap negara memiliki hak untuk mengeksploitasi laut yang berada di wilayah jurisdiksinya. Jadi secara timbal balik, selain memang setiap negara memiliki hak untuk eksploitasi, mereka juga memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan lautnya. Kemudian yang kedua kewajibannya adalah mereka juga harus mencegah, mengurangi, mengendalikan pencemaran lingkungan dari segala macam sumber. Jadi nanti jika kita pelajari lebih lengkap lagi akan ada banyak sebenarnya macam jenis dari sumber yang nantinya bisa mencemari laut. Jadi mulai dari aktivitas yang berada di sepanjang daerah aliran sungai yang nantinya akan berujung ke laut, atau dari aktivitas-aktivitas ataupun kegiatan yang berada di laut, apakah yang ada di kapal, apakah dari bangunan-bangunan misalnya untuk pengambilan minyak atau gas dari bawah bumi yang langsung dilakukan di laut lepas. Jadi beberapa aktivitas itu juga menghasilkan limbah ataupun sampah yang nanti bisa dibuang ke laut secara langsung. Yang ketiga, kewajiban bagi negara tersebut yaitu pencemaran yang timbul dari kegiatan dalam wilayahnya itu dipastikan tidak menyebar wilayah di luar yurisdiksinya. Ini yang sekarang ini yang mungkin saat itu masih belum terpikirkan, terutama permasalahan terkait plastik. Karena masalah plastik yang kita hadapi sekarang itu sudah termasuk masalah yang global juga. Jadi laut yang memang terhubung dari lintas yurisdiksi ya sampai saat ini kita tidak bisa untuk membawanya sampai ke ranah hukum internasional nanti terkait permasalahan pencemaran di sini. Karena tidak hanya negara kita, negara-negara lain pun pasti akan ada berkontribusi sebenarnya untuk sampah-sampah yang berada di laut.
Yang selanjutnya, UNCLOS meminta agar negara-negara bisa mengurangi sebanyak-banyaknya pelepasan bahan berbahaya dari pencemaran, baik itu yang berasal dari daratan, yang dari udara, ataupun melalui kegiatan dumping. Jadi udara di sini misalnya suatu aktivitas menghasilkan pencemar, misalnya PM, yang pada suatu waktu dia pasti akan uh, menuju ke laut juga, yang nanti bisa berpotensi juga menjadi bahan pencemar juga untuk di laut. Kemudian yang kedua, mengurangi pencemaran dari angkutan laut, jadi dari transportasi laut untuk bisa dikurangi juga. Yang ketiga, pencemaran dari instalasi atau peralatan dalam pengerjaan eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam di dasar laut, apakah itu seabed ataupun di subsoilnya. Yang keempat, pencemaran dari instalasi atau peralatan lain yang beroperasi di laut. Kemudian, terkait pencemaran laut dalam hukum nasional juga ada juga terkait negara untuk memindahkan atau transfer pencemaran dari satu daerah ke daerah lain, dan juga larangannya terkait mengubah transform dari suatu bentuk pencemaran ke bentuk pencemaran yang lain. Kemudian selain UNCLOS tadi, ada juga MARPOL. Jadi MARPOL di sini kepanjangannya International Convention for Prevention of Pollution from Ship. Jadi ini memang fokusnya sampah-sampah yang berasal dari kendaraan-kendaraan transportasi di laut, di mana nanti tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pencemaran laut akibat pengoperasian ataupun nanti akibat adanya kecelakaan kapal laut. Detail mengenai bagaimana pencegahannya atau pencegahan yang dilakukan itu terlampir dari atau melalui lampiran-lampiran yang di sini coba dirangkum. Yang pertama, terkait bagaimana tindakan pencegahan pencemaran minyak dari operasional maupun kecelakaan kapal. Kemudian yang ketiga, yang kedua, bagaimana kriteria pembuangan dan tindakan pengendalian pencemaran dari muatan curah air berbahaya atau beracun. Yang ketiga, pencegahan pencemaran oleh zat berbahaya yang dibawa melalui laut dalam bentuk kemasan. Yang keempat, persyaratan pengendalian pencemaran oleh kotoran. Jadi dari toilet-toilet yang berada di kapal-kapal yang berlayar, yang berada di laut, bagaimana nanti mekanismenya atau persyaratan pengendaliannya, kualitasnya seperti apa yang nantinya diizinkan untuk langsung dibuang ke laut. Kemudian yang kelima, melarang semua pembuangan sampah ke laut kecuali untuk kegiatan tertentu. Sini memang menekankan tidak adanya pembuangan sampah ke laut. Kemudian yang keenam, yang terakhir, bagaimana batasan emisi sulfur oksida dan nitrogen oksida, dan sekarang pun sudah sampai ke pembatasan PM atau partikulat meter yang dihasilkan dari kapal tersebut. Jadi akan ada pengaturan batasan emisinya. Kemudian ada Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage yang sudah diratifikasi melalui Kepres 18/1978. Ini terkait sistem yang seragam terkait adanya kompensasi ketika terjadi pencemaran melalui tumpahan minyak, apakah akibat kecelakaan ataupun yang lainnya. Di sini membahas adanya channeling of liability atau kanalisasi pertanggungjawaban. Jadi di mana pertanggungjawaban ini akan dibebankan kepada pihak tertentu. Jadi biasanya langsung kepada pemilik si kapalnya tadi.
Jadi di sini dalam hal ini karena memang biasanya uh, kejadian terkait tumpahan minyak di sini biasanya kan dilakukan secara individu. Jadi sebagai operator misalnya atau nakoda yang berada di suatu kapal, tapi nantinya yang mendapatkan pertanggungjawaban secara penuh adalah si pemilik dari kapalnya tadi. Kemudian di konvensi ini juga mengatur adanya hak kepada korban-korbannya yang mendapatkan pengaruh dari adanya tumpahan minyak tadi. Hak untuk bisa mendapatkan kompensasi dan itu pun dijamin secara penuh. Dan ini juga yang sebenarnya menjadi dasar juga pada peraturan perundangan kita, yaitu di Undang-Undang 32 tahun 2009 juga memunculkan istilah strict liability terkait ketika terjadi pencemaran ataupun perusakan lingkungan di wilayahnya korban tadi yang bersangkutan, maka mereka memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tanpa mereka ada kemungkinan untuk didakwa atau diminta pertanggungjawabannya kembali. Selanjutnya, mengenai baku mutu dan status mutu. Jadi seperti pembahasan sebelumnya, pada umumnya baku mutu dan status mutu itu dijadikan sebagai dasar dari bahwa suatu lingkungan itu telah mengalami pencemaran ataupun kerusakan yang secara dasarnya memang itu sudah diatur juga di Undang-Undang 32 2009. Karena di situ undang-undang ini mencakup lingkungan secara umum. Kemudian di tahun 99 sebenarnya sudah ada turunan terkait bagaimana pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut, yaitu di PP 19 tahun 1999, yang mana memang peraturan pemerintah di sini masih berlaku selama dia tidak bertentangan dengan Undang-Undang 32 2009 yang memang hadir menggantikan undang-undang sebelumnya yang menjadi dasar dari PP 1999, yang pada akhirnya akan ada mungkin sedikit tricky yang nantinya perlu diperhatikan karena memang dasar yang digunakan untuk penyusunan PP 19 ini berbeda. Dan dengan kondisi kita yang sekarang dengan Omnibus Law juga yang sudah disahkan juga, akan ada kemungkinan yang berbeda lagi terkait undang-undang yang baru ini, karena pasti akan ada penyesuaian lagi apa yang tertuang dalam Omnibus Law di sini dengan Undang-Undang 32 2009. Kemudian baik dari Undang-Undang 32 ataupun melalui peraturan pemerintah 19 ini, keduanya mencakup bagaimana sebenarnya prinsip dari pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut, di mana keduanya memang satu definisi kalau tujuan dari pengendalian tersebut adalah untuk mencegah ataupun mengurangi turunnya mutu atau rusaknya sumber daya laut, di mana nantinya mutu laut itu kita lihat dari bagaimana baku mutu air laut, bagaimana kriteria baku kerusakan laut. Jadi keduanya ini nanti akan menghasilkan bagaimana status mutu laut pada suatu kawasan atau wilayah. Sehingga nanti akan bisa didefinisikan mana memang wilayah ataupun daerah yang telah mengalami pencemaran atau kerusakan lingkungan. Itulah kenapa sebenarnya ini menjadi salah satu instrumen penting untuk pencegahan dan nantinya pemulihan terkait adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kemudian
baku mutu air laut dan kriteria baku kerusakan air laut itu dikeluarkan atau disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup yang dalam hal ini sekarang sudah berganti menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan sebenarnya dari tingkat gubernur pun bisa menetapkan peraturan perundangannya sendiri yang setidaknya harus sama standar baku mutunya ataupun kriterianya atau lebih tinggi lagi. Kalaupun memang peraturan perundangannya atau perdanya dibuat lebih rendah dibandingkan dengan peraturan perundangan yang berlaku di Kemenelham, maka pihak pemerintahnya juga diharuskan untuk melakukan revisi setidaknya 3 sampai 5 tahun setelah penetapan perda yang sebelumnya. Kemudian baku mutu air laut itu bisa nanti dilihat di Kemenlh 51/2004 di mana di dalamnya membagi ada baku mutu air laut untuk perairan pelabuhan, kemudian bagaimana baku mutu air laut untuk di wisata bahari, dan bagaimana baku mutu air laut untuk biota laut. Pemerintah daerah bisa juga menetapkan baku mutu air laut, tapi di sini belum semua pemerintah provinsi yang sudah mengeluarkan baku mutu air laut untuk di wilayahnya. Satu tugas pertama yang mau yang saya minta kalian nanti coba kalian cari terkait seperti apa baku mutu air laut, peraturan perundangan terkait baku mutu air laut yang sudah disahkan oleh pemerintah provinsi. Jadi sudah ada beberapa provinsi yang sudah mengesahkan baku mutu air lautnya. Coba kalian cari provinsi mana saja yang sudah menetapkan baku mutu air lautnya. Jadi nanti kalian tuliskan, cukup dituliskan saja perdanya nomor berapa, provinsi apa nantinya. Cukup jelas ya? Isinya nggak usah, Pak. Isinya nggak betul, Pak. Isinya nggak usah. Cukup peraturan perundangannya atau perdanya. Jadi silakan dicari provinsi di Indonesia ini, di negara kita yang sudah menetapkan baku mutu air lautnya. Tentang baku mutu air laut ya, Pak? Baku mutu air laut. Suaranya putus-putus, Pak. Iya, sinyal berarti. Antara saya atau nanti kalian yang sinyalnya putus-putus. Oke, jelas ya? Dicari provinsi mana yang sudah menetapkan baku mutu air laut di wilayah jurisdiksinya. Kemudian yang berikutnya ada kewajiban yang dibebankan ke pemerintah, di mana harus ada pemantauan kualitas air laut setidaknya 2 kali dalam setahun, yang nantinya digunakan sebagai dasar untuk pengembangan program pengendalian pencemaran air laut. Kemudian masuk ke perizinan. Perizinan yang diatur di negara kita terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan laut itu yang secara jelas dituliskan atau ditetapkan melalui peraturan perundangan di kita itu terkait izin untuk melakukan dumping atau izin dumping, yang di sini ditujukan untuk izin pembuangan. Jadi dumping di sini pembuangan limbah atau sisa aktivitas atau kegiatan di laut, yang di sini
dinyatakan bahwa yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan izinnya adalah Menteri Lingkungan Hidup atau kementerian yang terkait. Tapi yang menjadi satu masalah adalah ada perbedaan definisi terkait dumping, baik yang ada di UNCLOS sebagai peraturan perundangan yang berlaku secara internasional, kemudian yang ada di Undang-Undang 23 sampai dengan ke Undang-Undang 32 sebagai revisinya, dan di PP 19, di mana di UNCLOS dumping di sini dibagi lagi kategorinya. Ada yang memang berasal dari angkutan udara dan laut, ada juga yang berasal dari bangunan di laut. Jadi hanya ada melalui aktivitas-aktivitas yang berada langsung di laut. Sedangkan di Undang-Undang 32 itu menyatakan dumping itu selama memang dia dibuang di lingkungan perairan, maka nanti akan secara otomatis dia termasuk ke dalam dumping. Sedangkan di PP 19 dia lebih spesifik lagi, dia hanya menyatakan kalau dumping itu hanya yang berada di laut. Jadi ketika buangan limbah aktivitas yang berada di daerah aliran sungai atau di daerah pesisir nantinya tidak atau belum termasuk ke dalam dumping dan tidak bisa dikeluarkan izinnya dan tidak boleh melakukan pembuangan. Kemudian perbedaan definisi tadi menjadikan adanya perbedaan kewenangan terkait pemberian izin karena dari masing-masing peraturan di sini memiliki ketentuan yang berbeda terkait siapa yang berwenang. Ada yang memang memiliki wewenang itu hanya pemerintah pusat yang dalam hal ini menteri, ada yang sampai ke tingkatan gubernur, wali kota, bupati pun memiliki izin. Sehingga ada beberapa kasus yang bisa kalian temukan, ada pemerintahan provinsi atau pemerintahan kabupaten atau kota yang membawa ke meja pengadilan terkait siapa sebenarnya yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin. Apakah dari pemerintah pusat ataupun dari pemerintah daerah sebenarnya yang bisa atau yang boleh mengeluarkan izin tersebut. Kemudian UNCLOS sendiri juga tidak melarang dumping selama itu dilakukan berdasarkan izin. Jadi di UNCLOS selama sudah ada izin yang dikeluarkan, apakah itu berbahaya, apakah itu dapat mencemari, apakah itu dapat merusak, itu tidak menjadi persoalan. Sehingga ketika nanti ada pembahasan gugatan terkait pertanggungjawaban, hal ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk menurunkan beban pertanggungjawaban yang dikenakan kepada pelakunya. Kemudian tadi angkutan laut, angkutan udara, anjungan dan bangunan lain yang berada di atas laut, ini juga menjadi satu batasan. Apakah hanya yang memang beraktivitas di laut ataupun memang aktivitas yang dia biasanya industri itu berada di daerah aliran sungai yang sebenarnya di kawasan pesisir yang sudah dekat dengan laut, tapi karena dia posisinya tidak berada di laut, jadi tidak bisa dijadikan dasar untuk izin dumping di sini. Kemudian terakhir pencegahan, penyebaran dan pemulihan. Di sini yang bertanggung jawab terkait pencegahan, pencemaran dan pemulihan ini yang jelas setiap orang ataupun penanggung jawab usaha dan kegiatannya, di mana bentuk tanggung jawabnya itu penanggulangan, jadi pencegahan adanya pencemaran dan perusakan ataupun pemulihan. Contohnya tumpahan minyak tadi, bagaimana dia bisa memulihkan atau menghilangkan tumpahan minyak tadi. Di PP 1999 hanya dibahas secara umumnya saja. Jadi tidak ada kejelasan tentang bagaimana kualitas limbah hasil kegiatan di darat yang boleh nanti dibuang ke laut. Tidak ada menjelaskan tentang baku mutu limbah hasil kegiatan yang di laut yang diperbolehkan dibuang di laut, dan tidak menjelaskan pula tentang limbah yang dibuang dari angkutan laut, dan tidak ada ukuran dan prosedurnya terkait pengendalian dan pemulihan. Saya tidak tahu juga apakah nanti perkembangan yang terbaru sudah ada yang peraturan turunannya terkait hal-hal di sini. Tapi yang jelas sampai dengan terakhir yang saya pelajari,
masih belum ada detail secara jelasnya, sehingga ini menjadi satu persoalan ketika nanti dibawa ke ranah hukum nantinya. Kemudian ada lagi satu peraturan perundangan terkait sampah laut yang sudah dikeluarkan juga. Nah, saya mau nanti untuk pertanyaan yang kedua, kalian cari ada peraturan perundangan terkait sampah laut. Coba dibuat sedikit resume apa sebenarnya setelah kalian baca peraturan perundangannya itu, kalian sebutkan apa nama peraturan perundangannya itu, apakah dalam bentuk undang-undang, Kepres, PP. Kemudian kalian buat sedikit resumenya. Jadi apa sebenarnya inti dari peraturan perundangan itu? Apa yang diatur dari peraturan perundangan terkait sampah laut tersebut? Cukup jelaskah? Atau perlu saya ulang? Ulang nih Pak, yang terakhir ini Pak. Yang Ya terakhir, Pak, ulang aja Pak. Oke, yang terakhir ini, jadi kita sudah ada mengeluarkan peraturan perundangan terkait sampah laut. Halo? Ya Pak. Jadi kita ada Ya, peraturan Pak. perundangan terkait sampah laut. Kalian cari apa peraturan perundangannya. Jadi misalnya PP nomor berapa tahun berapa atau Kepres nomor berapa tahun berapa. Kemudian kalian setelah kalian baca, kalian buat semacam ringkasan. Saya tidak perlu kalian menuliskan semuanya. Tapi dari peraturan perundangan yang kalian baca itu, kalian coba ambil beberapa ringkasan yang menurut kalian itu penting, yang menurut kalian itu menjadi bahasan penting untuk kita ketahui. Itu tulis tangan ya Pak? Ditulis tangan. Oh iya Pak Dua ya. sama yang tadi ya Pak ya. Jadi hari ini kita ada 2. Oh, dua ya? Dua ya Pak? Yep. Oke Pak. Oke. Saya rasa sekian yang bisa saya jelaskan pada kesempatan sore hari ini.